Selamat datang di Turkmenistan, Korea Utaranya, Asia Tengah. Salah satu negara yang tertutup dari dunia luar. Bahkan negara ini disebut-sebut lebih misterius dibanding Korea Utara. FYI, Turkmenistan adalah negara yang berada di kawasan Asia Tengah. Beberapa negara tetangganya ada Iran, Uzbekistan, dan Afghanistan. Turkmenistan dulunya adalah bagian dari Uni Soviet. Saat Soviet bubar, negara ini segera memerdekakan diri pada 27 Oktober 1991. Terus, kok bisa Turkmenistan jadi negara paling tertutup sekaligus jadi negara Islam yang diktator? Nah, berikut 5 fun facts soal Turkmenistan. Pertama, Turkmenistan adalah negara yang tertutup. Ada beberapa peraturan ketat yang diwajibkan oleh pemerintah Turkmenistan kepada warganya serta turis asing. Salah satunya adalah negara ini sulit dikunjungi. Selain itu, warga Turkmenistan juga dilarang berpergian ke luar negeri. Layaknya Korea Utara, melakukan perjalanan ke Turkmenistan bukanlah hal yang mudah. Bahkan, untuk mendapatkan visa masuk ke negara ini terbukti sangat sulit. Oleh karena itu, tidak sembarang orang bisa berkunjung ke negara ini. Jadilah Turkmenistan salah satu negara yang paling jarang dikunjungi turis di kawasan Asia. Negara ini sulit dikunjungi karena beberapa alasan. Pemerintah setempat memiliki regulasi visa yang sangat rumit. Turis asing yang berhasil masuk juga dilarang berpergian seorang diri. Mereka harus ditemani oleh tur yang disediakan negara. Gak cuma tertutup bagi dunia luar, Turkmenistan juga mengurung diri dengan cara melarang warganya untuk berpergian ke luar negeri. Berdasarkan laporan Azatlik Radiosi, kasus pelanggaran terbang warga Turkmenistan untuk ke luar negeri semakin sering terjadi hingga saat ini. Bahkan para warga dilarang naik pesawat sebelum keberangkatan. Mereka yang berhasil terbang ke luar negeri pun akan diwawancarai oleh petugas di bandara. Dalam wawancara tersebut, warga Turkmenistan dipaksa berjanji untuk tidak membicarakan masalah di dalam negaranya. Mereka juga dipaksa untuk berjanji memuji negara tersebut. Izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri memang bukan perkara mudah bagi warga Turkmenistan. Soalnya dibutuhkan waktu hingga 2 tahun bagi warganya untuk mendapatkan e-paspor. Sedangkan untuk memperoleh visa asing dan membeli tiket pesawat juga sangat rumit secara birokrasi. Fun fact soal Turkmenistan yang kedua adalah teori konspirasi soal gerbang neraka di negara ini. Gerbang neraka yang dimaksud adalah sebuah lubang api di kawah gas Darvaza yang terletak di tengah gurun Karakum. Kawah ini terletak sekitar 270 km dari ibu kota Turkmenistan, Ashgabat. Tempat ini gak hanya dipenuhi oleh api yang tak pernah padam, tapi juga lumpur mendidih dengan kawah berdiameter 70 meter atau 230 kaki. Gerbang neraka di Turkmenistan memiliki nama resmi The Radiance of Karakum. Dulunya merupakan salah satu lokasi pengeboran migas era Uni Soviet. George Koronis, penjelajah asal Kanada, menjadi orang pertama yang terjun langsung ke dalam kawah tersebut pada 2013. Ia mengatakan bahwa di dalam seperti masuk ke planet lain. Nah, asal muala kawah api raksasa ini banyak dibahas baik di media maupun kajian akademis. Tapi sampai sekarang penyebabnya masih belum jelas. Teori yang paling sering muncul dan mudah diterima adalah gerbang neraka terjadi imbas ekspedisi Soviet untuk mengeksplorasi gas alam. Sementara itu, Anatoly Bushmakin, ahli geologi Turkmenistan, mengklaim lubang bor tersebut dibongkar pada tahun 1971 setelah dikhawatirkan mengeluarkan gas beracun. Namun, api justru terus menyala. 53 tahun kemudian, kawah gas Darvaza
masih menjadi kobaran api. Kesulitan mengungkap misteri munculnya gerbang neraka ini wajar. Sebab Turkmenistan dulunya bagian dari Uni Soviet yang dikenal menyimpan rahasia besar. Karena keunikannya, gerbang neraka pun menjadi lokasi wisata tenar. Namun efek dari kebocoran gas itu mulai berdampak pada lingkungan serta kesehatan warga di sekitar lokasinya. Pada Januari 2002 lalu, pemerintah Turkmenistan pun telah mencoba menutup lubang besar ini, tapi berujung gagal. Fun fact soal Turkmenistan yang ketiga adalah negara diktator ini pernah memiliki presiden paling narsis yang pernah ada. Turkmenistan sejak tahun 1991 diperintah oleh Presiden Sapar Murat Niyazov. Ia menjabat hingga 20 Desember 2006 ketika sang presiden meninggal dunia akibat serangan jantung. Niyazov bukan hanya presiden biasa, ia telah dikenal sebagai presiden paling narsis di dunia. Ia mengklaim dirinya dengan sebutan Turkmenbashi atau pemimpin bangsa Turkmen. Salah satu langkah opresif yang dilakukan Niyazov adalah mewajibkan semua siswa sekolah mengucapkan janji setia kepadanya setiap pagi. Gak cuma itu, untuk menunjukkan kejayaannya, Niyazov membangun patung emas setinggi 50 meter yang berputar di Ashgabat, ibu kota Turkmenistan. Tapi patung ini juga nggak menuntaskan hasrat narsis Niyazov. Dalam dekade terakhir, ribuan patungnya didirikan di berbagai penjuru negeri. Patung-patung ini pun membuat Turkmenistan seolah-olah adalah dirinya. Yang uniknya lagi, dia bahkan dilaporkan mengganti nama bulan Januari dengan namanya. Jadi nama-nama bulan di Turkmenistan adalah Niyazov, Februari, Maret, dan seterusnya. Gak hanya namanya, Niyazov juga dilaporkan sempat mengganti nama April dengan nama ibunya, Mei dengan nama ayahnya, dan September dengan nama bukunya yang berjudul Ruhnama. Ruhnama merupakan buku ideologi Niyazov yang konteksnya serupa dengan buku merah Mao Zedong dan Mein Kampf milik Adolf Hitler. Tak main-main, Niyazov mewajibkan bukunya dipelajari di sekolah, universitas, dan kantor pemerintahan. Pelamar kerja baru dalam wawancara juga akan diuji pada buku tersebut. Toko buku lokal, kantor pemerintah pun harus memajangnya secara mencolok. Penduduk setempat juga diperintahkan membaca Ruhmana setiap hari. Selain itu, di bawah pimpinannya, Turkmenistan menjadi negara diktator. Dia dengan entengnya menjebloskan semua lawan politiknya ke pengasingan. Pria kelahiran 19 Februari 1940 ini juga melarang kebebasan pers dan memerintah tanpa musuh. Makanya gak heran kalau Turkmenistan berada di peringkat terakhir dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia RSF. Fun fact soal Turkmenistan yang keempat adalah negara ini memiliki banyak larangan aneh. Sepeninggalan Presiden Sapar Murat Niyazov, Gurbanguly Berdimukhedov adalah penggantinya. Ia menjadi presiden pada 21 Desember 2006 hingga 19 Maret 2022. Pada awalnya, masa pemerintahan Gurbanguly disambut positif. Ia menghapus personality cult yang digalakkan pendahulunya. Pria kelahiran 29 Juni 1957 ini bahkan menghapus haknya sendiri dalam pemberian nama atas kota atau institusi. Terlihat menjanjikan bukan? Tapi di balik semua ini, pemerintahannya tetap otoriter. Pada 2007, ia menghapus seluruh upaya menuju pemerintahan demokrasi ala dunia barat. Media internasional yang meliput politik di Turkmenistan bahkan menemukan rezim baru itu lebih tertutup dan lebih opresif ketimbang sebelumnya. Sejak ia menjabat presiden, negara ini pun semakin menciptakan aturan-aturan aneh bagi warganya. Misalnya, melarang warganya memiliki mobil berwarna hitam. Sejak awal tahun 2018, peraturan tersebut sudah mulai diterapkan. Bagi warga yang memiliki mobil berwarna hitam, diberi peringatan hingga disita.
Polisi mulai mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya dengan catatan mereka harus setuju dan menandatangani dokumen yang diwajibkan mengecat ulang mobil-mobil itu dengan warna putih. Di Turkmenistan warna hitam dianggap aura negatif, sedangkan putih dipercaya bisa membawa keberuntungan. Pelarangan bermobil hitam diresmikan saat Presiden konvoi menggunakan mobil limusin berwarna putih. Sejak itu, Gurbanguly kembali menata interior negaranya dengan warna putih. Selain itu, mobil kotor juga dilarang masuk ke ibu kota. Karena aturan aneh ini, banyak bisnis cuci mobil di pinggiran kota. Larangan aneh Turkmenistan yang lainnya adalah Gurbanguly melarang adanya kata virus corona pada era pandemi merebak di awal tahun 2020. Penggunaan kata corona tidak boleh digunakan baik oleh media maupun jurnal kesehatan. Laporan dari dalam Turkmenistan menyatakan setiap orang yang mendiskusikan COVID-19 bakal berakhir di penjara. Selain itu, Gurbanguly bahkan melarang orang menggunakan masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Larangan nyeleneh lainnya adalah Gurbanguly melarang seluruh penjualan tembakau pada 2016. Siapapun yang menjual tembakau atau rokok akan dikenakan denda sebesar 6.900 manat atau sekitar 26 juta rupiah. Gurbanguly memang diketahui membangun citra diri sebagai sosok yang menggemari kegiatan fisik luar ruangan seperti bersepeda dan memancing serta tak suka menghisap rokok. Tak berhenti sampai di situ, di bawah kepemimpinan Gurbanguly, perempuan dilarang menyetir mobil. Larangan ini tak jelas penyebabnya. Namun, Gurbanguly dikenal orang yang gemar mengemudikan mobil dan sangat memperhatikan aturan lalu lintas. Pada 2019, Mendagri bernama Iskender Mulikov melaporkan ke sang presiden kalau perempuan sebagai penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Laporan ini kemudian berujung perintah presiden agar Iskender memperbaiki situasi tersebut. Fun fact soal Turkmenistan yang kelima adalah negara ini kaya akan gas, tapi mayoritas penduduknya hidup dalam kemiskinan. Turkmenistan dikenal dengan cadangan gas yang besar. Tercatat, negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar keempat di dunia. Tapi, ironisnya 60% penduduk Turkmenistan hidup di bawah garis kemiskinan. Pada 2019, berdasarkan laporan lembaga di Inggris, yakni Pusat Kebijakan Luar Negeri, Turkmenistan sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir. Bahkan krisis ini mengarah pada hiperinflasi dan kekurangan pangan yang meluas. Kondisi ini membuat Turkmenistan secara drastis mengurangi aktivitas impor. Imbasnya, harga makanan dan barang-barang melonjak tajam. Nilai mata uang mereka juga terus mengalami penurunan. Kondisi kemiskinan warga ini berbanding terbalik dengan pemerintah Turkmenistan dan para kroninya. Mereka diduga memiliki harta yang berlimpah dari hasil korupsi. Hal ini sejalan dengan Turkmenistan yang berada di tingkat ke-10 dalam daftar negara paling korup di dunia. Padahal Turkmenistan memiliki pendapatan negara yang besar, tapi malah mengalokasikannya untuk merenovasi kota Ashgabat. Ibu kota itu direnovasi menjadi bangunan-bangunan mewah dan mahal berlapis marmer. Bahkan Guinness World Records pada tahun 2013 mencatatkan rekor Ashgabat sebagai kota dengan kepadatan bangunan berlapis marmer putih tertinggi di dunia. Kota ini memiliki 543 bangunan baru yang dilapisi sekitar 4,5 juta meter persegi marmer putih. Itulah ulasan mengenai 5 fun facts Turkmenistan. Saksikan terus episode-episode menarik lainnya hanya di Voy.id.